Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang and welcome di video tutorial yang kedua mengenai penggunaan Google Classroom untuk guru. Hari ini kita akan eksplor lebih banyak mengenai apa yang ada di dalam menu-menu Google Classroom, kemudian bagaimana cara menggunakannya. Baik, untuk mempermudah visualisasi dari teman-teman guru sekalian, saya menyediakan dua Windows yang berbeda. Satu Windows sebelah kanan ini adalah Windows dari guru. Ini menggunakan akun guru, di sini saya menggunakan akun saya sendiri. Sedangkan di sini, di sebelah kiri adalah akun siswa yang tergabung dengan kelas ini. Seperti itu. Jadi dari segi penampilan kurang lebih seperti ini nanti kelihatannya. Jadi nanti kita praktek sekaligus juga melihat apa yang di siswa dan bagaimana siswa mengerjakan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari siswa seperti ini seperti itu juga bisa tahu ya, seperti itu. Baik, sementara kita kenalan dulu sama what inside the Google Classroom. Di Classroom ini, di mana kita bisa create segala suatu interaksi antara kita dengan siswa. Ada 5 topik di sini, atau 5 hal yang kita bisa sampaikan. Assignment, quiz assignment, question, material, sama reuse post. Pertama, yang paling penting sebelum kita membuat sebuah assignment atau quiz, atau materials, kita pastikan bahwa kita telah menulis topiknya atau babnya, agar nanti rapi seperti ini. Ya, jadi kalau kita membuatnya misalkan berbeda waktunya, itu nanti akan mengumpul berdasarkan topiknya. Contoh di sini saya akan buat kelas saya yang topiknya adalah tentang images. Udah ada topiknya. Kemudian saya mau buat apa aja, nanti akan muncul di bawah images ini. Pertama akan saya lakukan adalah saya ingin membuat sebuah materials lebih dahulu. Oke, kita buat materialsnya. Topiknya adalah mengenai images, di mana untuk kesempatan hari ini kita akan ngomongin simile and metaphors ya. Oke. Kemudian kita bisa add. Nah, di sini bisa add dari Google Drive kalau memang materinya sudah ada di Google Drive, bisa add link atau bisa add file atau YouTube. Saya akan coba add YouTube aja. Nah, di sini bisa cari videonya tentang apa gitu, tentang misalkan simile atau metafor. Misalkan ini. Saya akan memilih yang ini. Ya. Ini sebagai video tambahan. Ya. Ada videonya di sini. Jadi kalau besar, tampilannya akan seperti ini. Kalau dibesarkan, ini karena bentuknya kecil, Windowsnya kecil, jadi kurang besar. Tapi kalau dikecilkan lagi seperti ini, nah, bisa tambah lagi videonya. Saya juga sudah membuat video saya sendiri. Jadi saya kopikan di sini window yang telah saya, nah ini yang saya buat sendiri. Seperti itu. Jadi ada dua ada dua video. Ini video saya. Dan ini videonya dari YouTube sendiri. Atau jangan kalau hanya buat saja ya nggak apa-apa. Atau buat bervideo dari YouTube saja nggak apa-apa. Kalau sudah, misalkan mau create atau lagi, ada file dari Google Drive, bisa, atau create something juga bisa. Misalkan mau menggambar atau mau membuat form sebagainya, silahkan. Kalau sudah, materi ini disampaikan ke kelas mana saja, kemudian topiknya jangan lupa, kita tadi topiknya images ya, kemudian dipostkan. Kalau materi kayaknya tidak harus dijadwalkan, nggak apa-apa. Ini sudah, di image sudah ada materi. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, oke, kita lihat di siswa seperti apa. Apakah sudah ada di siswanya? Oke, di siswa sudah ada ya. Ini tampilan di siswa sudah ada. Kalau siswanya klik seperti ini, nah ini di siswanya seperti ini. View materials, nanti di siswanya akan seperti ini. Ya, please read and watch the explanation here. Jadi ini kan maksud saya mau ada ini ya, mau ada PDF, jadi nggak jadi videonya di upload. Seperti itu. Dan kalau bisa di sini nanti boleh
berikan pernyataan atau pertanyaan di sini agar siswa nanti bisa komen di sini. Kayak gitu, kalau ada pertanyaan. Ya, ini di siswa kan. Nanti siswa bisa langsung buka videonya. Nah, seperti ini ya, jaringannya lagi sedang lemot. Jadi nanti siswa bisa langsung lihat videonya di sini. Baik. Kalau sudah, kita akan langsung ke menu selanjutnya, itu di create yang material sudah. Sekarang ke assignment. Assignment ini, jadi kita mau ngapain siswa? Apakah siswa kita suruh untuk buat Word, PDF, atau terserah, atau guru matematika kemarin beberapa guru menyarankan siswanya nulis di kertas, nanti kertasnya difoto, fotonya diupload ke sini, juga boleh. Jadi siswa ada kegiatan, suruh upload ke sini juga bisa. Nah, gitu. Jadi misalkan tugasnya adalah, karena ini tadi images tentang simile, misalkan saya minta siswa buat puisi yang ada ini ya, poem on picture. Contoh dulu seperti ini. Bisa saya kasih contoh. Misalkan contohnya saya kasih di YouTube aja. Apa ya namanya? Literasi. Baik, contohnya misalkan tentang poem, ya. Sudah ada. Nanti di mau kelas mana, kemudian studennya, siapa, kemudian poinnya, kemudian due date-nya jangan lupa, due date-nya misalkan besok. Jamnya bisa diedit juga, terserah. Kemudian topiknya, ingat topiknya masih images. Rubriknya, ini silakan kalau mau buat rubrik, create rubrik, atau kalau sudah punya, bisa diimport dari sheet ya. Bisa belajar sendiri tentang rubrik ini. Kemudian assignment ini, kalau misalkan dengan pilih banyak kelas, biasanya ini nggak bisa di schedule, ininya hilang. Jadi nanti di save draft aja. Kalau mau keluarnya jadwal tertentu. Tapi kalau misalkan untuk satu kelas, itu kita bisa schedule. Oke, karena ini misalkan karena tugasnya lama, anak-anak harus buat puisi, maka saya langsung assign aja. Langsung assign. Oke. Langsung assign. Terus nanti ini akan terjadi di siswa. Oke. Poem on picture. Oke, sudah ada view assignment di siswa. Nah, tadi kan siswa disuruh untuk buat misalkan ada tugasnya di dalam PDF atau apa. Nanti siswanya add dari sini. Misalkan contoh bentuknya file ya, bentuk foto misalkan. Maka saya akan ngambil foto dari laptop saya. Oh, tidak ada. Nah, misalkan ini. Ada gambarnya di sini. Kemudian upload. Ini untuk siswanya. Dan siswa bisa turn in. Oke. Nanti kita bisa lihat di sini. Oke.
sudah ada siswa yang mengumpulkan 1 orang. Nah, kita bisa lihat. Oh, ini gambarnya. Nanti kalau Word, ini di sini berbentuk Word. Kalau gambar, ini gambar. Ya. Oh, ini gambar pengiriman, nggak apa-apa ya. Seperti itu. Gambarnya nggak seru ya. Oke. Nanti kita bisa ngasih siswa nilai. Misalkan nilainya kita ngasih nilai 100. Kemudian ngasih private comment di sini. Siswanya misalkan, tolong diperbaiki grammarnya. Oh, berarti kalau gitu yang 100 ya. 80 aja mungkin. Di post, berarti ini kan private, berarti buat siswa doang. Ya. Kemudian kalau sudah, nilai sudah ada, jangan lupa di return. Ya. Ini kan baru draft. Nanti di return ke siswanya. Di return. Sudah dikembalikan ke siswa dan dengan nilai. Seperti itu ya. Kita lihat di siswanya apa yang akan muncul. Ya, data di siswanya akan muncul seperti ini. Nah, sudah ada. Ya, nilainya 80, kemudian ada ini, ada komennya. Kalau misalnya kita nanti minta siswa untuk kumpulkan kembali, nanti siswa akan disubmit. Itu. Ya, disubmit. Nanti siswa akan add atau get filenya lagi, kemudian dia disubmit lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan siswa itu tugasnya belum selesai, nanti setelah di return, siswa akan add lagi sama create lagi materinya, kemudian dia akan resubmit. Jadi kita akan dapat lagi seperti yang tadi, kita bisa perbaiki nilainya. Jadi nanti untuk siswa, kalau misalkan siswa itu resubmit, nanti akan ada seperti ini lagi, kita masih bisa edit di sini nilainya. Begitu. Ya, kita close. Itu untuk tugas yang assignment. Jadi nanti bisa berbentuk PDF, bisa berbentuk Word, bisa berbentuk Excel atau terserah ya. Nanti kita bisa edit seperti itu. Selanjutnya kita akan ngomongin mengenai tadi ini assignment sudah, material sudah. Sekarang kita question ya. Kalau question ini kita langsung nanya, misalkan what's your opinion about Solo? Oh, what's the best part of the poem that you read? Why? Oke, short answer. Bisa juga multiple choice ya. Kita short answer aja. Kemudian masuk ke tag kelas seperti biasa. Kemudian due date-nya. Kemudian topiknya masih images. Student can edit answer atau tidak? Oke, boleh saja. Dan kita ask ke studentnya. Kalau sudah, kita lihat di studentnya. Oke. Akan muncul seperti ini. What's the best part of the poem? Kemudian peer question for the student. Kemudian student bisa jawab ya. Misalkan it said when oke. Private comment juga boleh. Send in. Apa yang terjadi ketika siswa turn in the question?
Oke, sudah ada 1 orang, kumpulkan. Oke, sudah ini ya. It said when, jadi seperti ini jawaban sesuai tadi. Oh, misalkan bagus nih jawabannya, katakan 91 saja. Ya, lupa delete lagi. Dapat komen kalau mau. Oke. Nanti ini akan terjadi di siswa. Di tampilan siswanya, dia akan melihat poinnya dia langsung. Ya, classmate answer juga bisa, siswa bisa lihat classmate answer-nya atau your answer-nya. Student answer. Ini poinnya 100 ya, udah dapat poinnya dia. Gitu. Baik, itu yang ketiga ya, untuk question menu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan reuse post. Kalau reuse post ya, jadi kita sudah ada post yang mana, di mana gitu, di kelas mana. Kan sudah buat di kelas lain, yang di sini. Kemudian yang mana? Yang ini misalkan, yang SSS ini bisa di reuse, ya, dan sebagainya. Itu gampang. Jadi ada pertanyaan yang sudah ada di kelas-kelas lain zaman-zaman dahulu kala, bahkan yang sudah masuk ke arsip juga bisa kita reuse-kan di sini. Baik, selanjutnya kita akan terakhir quiz assignment. Ini yang mungkin sedikit membantu sih kalau misalkan nanti mau buat soal lebih gampang dan gampang aksesnya juga. Nah, yang berbeda dengan assignment lain adalah ketika di quiz ini, nanti kita akan diarahkan untuk membuat Google Form ini. Google Form ini kita bisa akan otomatis muncul seperti ini, berarti kita tinggal klik, dan kita tinggal edit Google Form-nya. Jangan lupa di ini atas, ganti nama, dan di bawah ganti nama. Sekarang ini saya ganti dengan images, ini saya juga ganti dengan images. Yang ini judulnya, misalkan, begini. Oke. Jangan lupa ketika membuat soal seperti ini, membuat soal di sini, tidak usah lagi kita membuat nama di sini, name misalkan. Kan biasanya gitu ya, kalau manual, itu kita nggak usah. Karena kenapa? Karena nanti siswa akan langsung otomatis masuk nama dia, kayak gitu ke sini. Langsung aja pertanyaan nomor 1. Ya, pertanyaan nomor 1 seperti apa, kayak gitu. Ini kalau mau langsung buat, ya nomor 1 pertanyaannya apa, nomor 2 apa, 3 apa, 4 apa, kayak gitu. Atau cara kedua adalah saya misalkan ini bagi saya sekarang, saya Google Form-nya sudah ada di Google Drive saya. Jadi ini saya mau close, dan saya mau add Google Drive, karena bagi saya di sini, saya sudah ada ini images-nya, ya. Sudah ada images ini, quiz tentang images sudah ada. Jadi saya tinggal tambahkan saja di sini. Dan jangan lupa kalau mau nanti nilai di Google Form-nya mau otomatis, maka jangan lupa di grade-nya dicentang ya. Kan biasanya kayak gini. Tapi dicentang kayak gini. Kayak gitu. Ya. Oke, kita lihat di image lagi ya saya soalnya. Dan perhatikan baik-baik ketika sudah jadi di sini. Oh, ini bukan soal saya tadi. Apa namanya? Ketika sudah jadi di sini, di pengaturan, collect email address, limit to one response. Ini dicentang ya, biar satu siswa itu 1 kali ngisi saja. Di save. Oke, di close lagi. Nah, kayak gitu. Sebenarnya ini bukan image yang saya simpan sih. Sebenarnya punya saya tuh ada tadi ke Google Drive. Ini yang punya saya di sini. Yang udah jadi. Ini, Similar Metaphor. Nah, ini udah jadi sih. Nah, kalau kita lihat. Nah, udah ada. Udah jadi ya. Tinggal post. Oke. Gitu cara buat quiznya. Title-nya jangan lupa. Keterangannya. Terserah. Ya. Kemudian setelah itu
kita sebelah kanan seperti biasa, kelasnya mana aja. Kemudian due date-nya, misalkan saya buat tanggal 28 max, jamnya jam 23, topiknya tetap ini masih tentang images. Rubriknya, kalau misalnya nggak ada rubrik untuk ini, langsung di-assign. Oke. Kalau sudah, nanti kita lihat di siswa. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, kalau siswa udah mengerjakan semuanya, nanti siswa bisa submit langsung. Dan siswa udah selesai. Dan siswa bisa langsung lihat skornya berapa. Oke, siswa 35 di sini, misalkan. Seperti itu. Jadi ini di halaman siswa. Siswa bisa back sini. Nanti siswa udah langsung assign. Ya, jadi siswa nanti nggak usah submit atau lagi, otomatis sudah selesai. Kita kembali lagi ke gurunya. Kita lihat di simile and metaphor, view assignment. Kalau sudah ada siswa yang mengerjakan, nah, kita kan nggak tahu ini skornya berapa. Kita bisa sih cek manual, klik ini. Kemudian kita bisa lihat edit, kita edit ininya. Kita bisa lihat responnya di sini. Udah ada 1-2 orang yang menjawab kan. Nah, gitu. Ini kan manual. Susah juga kan importnya. Nah, biar gampangnya gimana? Ini di sini ada import grades. Ini akan muncul kalau tadi waktu ketika buat soal, importnya di centang. Nah, import grade ini kita import aja, klik import. Yes, importing. Dan skornya langsung masuk ke siswa ini. Ya. Jadi kita tidak perlu manually cek one by one. Udah selesai begitu. Jadi soal pilihan ganda, bisa nggak sih kalau nggak pilihan ganda? Bisa. Nanti berarti ini kan tergantung di simile dan metafornya. Di Google Form-nya. Silahkan dipelajari Google Form-nya lagi. Kalau enggak, nanti saya akan buatkan video tutorial buat Google Form. Ya, sudah berarti ada 17 orang yang belum. 17 orang yang diberikan tugas, sedangkan yang satu lagi belum. Begitu, kita balik ke kelas ini. Sudah selesai satu topik tentang images, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita bisa lihat nilai siswa di sini. Ya, ini nilai siswa nanti akan muncul di sini. Ya, banyak sekali. Terus gimana caranya agar kita bisa dapat nilai siswa dalam bentuk Excel? Kan susah kan kalau di copy juga nggak bisa kan? Nah, kalau seperti ini, kembali ke classwork, ke salah satu tugas, di view assignment, ya. Kemudian ada di sini gambar gergaji atau icon gergaji, whatsoever it is. Kemudian diklik download this mark as CSV atau download all marks as CSV. Saya lebih prefer kepada copy all marks to Google Sheet. Berarti nanti akan masuk ke Google Sheet kita online. Berarti ada Google Drive kita. Kalau misalkan mau offline, berarti download all marks as CSV. Berarti nanti akan offline. Kita lihat aja contoh dua-duanya. Kalau Google Sheet seperti ini, nah akan muncul sheet baru, tapi ini akan otomatis tersimpan di Google Drive kita. Ya. Sambil nunggu, kita akan lihat. Kalau misalkan klik yang download all marks, seperti apa? Nah, kalau download all mark, nanti akan muncul seperti ini. Kita akan lihat, open. Nah, ini nilainya. Nanti akan muncul nilai anak-anak. Ya. Nah, kemudian namanya, kan nama depan, nama belakang, kemudian email, kemudian nilainya. Ya, nilainya nanti akan terlihat seperti ini. Kalau udah seperti ini kan selesai. Jadi nanti kita tinggal ngurusin, tinggal kita ketik di Excel-nya. Yang ini error, with rate jelek. Baik, begitu saja. Thank you so much for watching.
See you on the next tutorials video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.